Suatu masa dalam sejarah, menjadi orang Kristen adalah kejahatan dan dihukum dengan kematian di arena. Para leluhur iman kita diburu seperti teroris, dibakar hidup-hidup sebagai obor manusia, dan difitnah sebagai kanibal. Namun 300 tahun kemudian, melawan semua logika politik dan militer, mereka bukan hanya bertahan, tetapi justru menguasai tahta Kekaisaran Roma. Dalam video ini kita melihat 10 strategi yang mengubah sebuah sekte kecil dari para nelayan menjadi penguasa kerajaan terbesar di dunia. Dari kode rahasia yang digambar di tanah hingga 600 km terowongan bawah kota. Dan ketika selesai, kita akan sadar, iman yang kita pegang hari ini dibeli dengan darah dan keberanian yang menentang logika manusia. Semua bermula pada tahun 64 Masehi, ketika Roma terbakar selama 6 hari. 10 dari 14 distrik berubah menjadi abu. Rakyat marah, lapar, dan mulai berbisik bahwa Nero sendirilah yang membakar kota untuk membuka jalan bagi istana barunya. Terancam, Nero butuh kambing hitam, dan para Kristen, minoritas aneh yang menolak dewa-dewa Roma, menjadi sasaran ideal. Ia menuduh mereka sebagai pelaku pembakaran dan menjadikan eksekusi mereka sebagai tontonan. Tacitus mencatat bagaimana orang Kristen dijadikan mangsa anjing atau dibakar sebagai obor di taman istana. Namun kekejaman itu berbalik. Rakyat tidak melihat kriminal, tetapi korban dari kegilaan pemimpinnya. Meski begitu, kerusakan sudah terjadi. Kini setiap Kristen hidup dengan harga di kepala mereka. Delator, para pelapor bayaran, membuat siapa saja bisa menjadi mata-mata. Sebuah doa yang terdengar lewat dinding tipis bisa berarti pintu rumahmu didobrak sebelum makan malam. Sinagog menutup pintu, tidak ada gereja, tidak ada kantor pusat. Mereka harus tetap bertemu tanpa terlihat. Disinilah muncul kode sederhana namun jenius, gambar setengah lingkaran di tanah. Jika orang lain melengkapi dengan lingkaran kedua, terbentuklah ikan, iktus, simbol rahasia, Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat, aman, cepat dihapus, dan mustahil dibuktikan. Sistem ini menciptakan jaringan yang tidak dapat dipetakan oleh Roma. Tangkap satu pemimpin, 10 kelompok lain tetap hidup, namun mereka masih butuh tempat berkumpul. Anehnya, perlindungan terbesar mereka justru ada di tempat yang paling tak terduga, kuburan. Bukan karena mereka bersembunyi tinggal di bawah tanah, tetapi karena hukum Romawi melarang keras penggerebekan dan kekerasan di area pemakaman. Kelemahan hukum inilah yang mereka ubah menjadi benteng rohani. Katakomba pada awalnya hanyalah tempat pemakaman, dan menurut hukum Romawi, area makam dianggap suci dan tidak boleh diganggu. Bahkan pasukan Pretorian pun enggan masuk karena takut melanggar hukum para dewa dan takut kutukan. Melihat perlindungan ini, para penggali kubur Kristen, Fosores, diam-diam membangun jaringan terowongan di bawah tanah. Tanah Roma yang berupa batu tuf yang lunak memudahkan penggalian, dan ketika terkena udara, batu itu mengeras. Hasilnya, terbentuklah labirin raksasa hingga 5 tingkat kedalaman, ratusan kilometer terowongan. Di tempat yang dipenuhi tulang para martir itu, orang Kristen berkumpul, merayakan perjamuan, melakukan pengajaran, dan menguburkan saudara seiman, semua tepat di bawah kaki para senator yang ingin menghancurkan mereka. Mereka menjadikan kematian sebagai tameng. Dinding katakomba dipenuhi simbol harapan, jangkar, gembala yang baik, dan burung phoenix. Namun perlindungan itu hanya efektif terhadap manusia, bukan terhadap penyakit. Pada tahun 250 Masehi, wabah mematikan, dikenal sebagai Praga Cipriano, melanda Roma. Catatan sejarah menyebutkan hingga 5.000 orang mati per hari. Gejalanya mengerikan, muntah terus-menerus, demam tinggi, pendarahan, bahkan kebutaan. Ketakutan membuat penduduk, termasuk dokter dan para imam pagan, melarikan diri.
Banyak keluarga membuang anggota keluarganya yang sakit ke jalan. Saat semua orang lari, para Kristen justru masuk ke pusat wabah. Dipandu oleh perintah Yesus untuk mengasihi sesama, mereka merawat orang asing, membersihkan luka, memberi makanan dan air. Secara biologis, tindakan sederhana itu menyelamatkan banyak nyawa, karena dalam wabah kuno, banyak orang mati bukan karena virusnya, tetapi karena dehidrasi dan ditinggalkan. Orang-orang pagan yang selamat melihat bahwa hidup mereka tertolong oleh orang-orang yang selama ini dianggap musuh negara. Kasih mereka membuat gereja bertumbuh pesat ketika dunia seolah runtuh. Melihat hal ini, Roma kembali memakai senjata paling menakutkan, eksekusi di arena. Namun di Kolosium, rencana itu gagal. Alih-alih panik dan menangis, para Kristen masuk arena dengan tenang, saling berpelukan, bahkan menyanyi. Publik yang datang untuk melihat penghinaan justru terdiam. Wibawa propaganda Roma runtuh di depan mata, karena mereka tidak berhasil menakut-nakuti orang-orang yang percaya bahwa kematian bukan akhir. Kisah Perpetua, seorang bangsawan muda yang mati sebagai martir pada tahun 203, menunjukkan kegagalan sistem Romawi. Di arena, ia menghadapi kematian dengan keberanian luar biasa hingga membuat algojonya gemetar. Saat sang gladiator ragu untuk membunuhnya, Perpetua sendiri menuntun tangannya ke lehernya. Itu bukan pasrah, melainkan perlawanan. Keberanian seperti itu membuat penonton terpesona. Tertullianus, seorang penulis Kristen awal, kemudian menulis kalimat terkenal, "Darah para martir adalah benih gereja." Setiap eksekusi justru menjadi promosi terbesar bagi iman Kristen, karena banyak orang mulai bertanya, kekuatan apa yang membuat mereka menghadapi kematian dengan senyum? Melihat hal ini, para pemimpin Romawi sadar bahwa kekerasan gagal. Maka mereka melancarkan kampanye fitnah pertama dalam sejarah untuk menghancurkan citra orang Kristen. Mereka menyebarkan tuduhan keji bahwa orang Kristen makan bayi, berhubungan dengan keluarga sendiri, dan menolak dewa-dewa sehingga disebut ateis. Namun para apologis seperti Justinus Martir membela iman dengan tulisan dan logika. Mereka menunjukkan bahwa justru orang Kristenlah yang peduli pada kehidupan, mengambil anak-anak buangan, dan menolong para miskin, sementara masyarakat Romawi membiarkan mereka mati. Lambat laun, citra Kristen membaik dan jumlah pengikut meningkat pesat. Masalah baru muncul. Banyak janda, yatim, dan budak bergabung, menyebabkan krisis ekonomi. Maka gereja menciptakan sistem sosial unik, semacam negara dalam negara, dengan dana bersama dari persembahan sukarela untuk menolong sesama. Tak seperti pajak Romawi, semua diberikan dengan sukacita. Inilah yang membuat iman Kristen bertahan. Ketika pengikut Yesus kehilangan pekerjaan karena iman mereka, komunitas menanggung kebutuhan mereka. Sistem kasih ini membuat banyak orang berpindah keyakinan. Melihat kekuatan itu, Kaisar Diokletianus sadar bahwa membunuh orang Kristen tidak cukup. Jadi pada tahun 303 Masehi, ia memerintahkan penghancuran akar budaya mereka, kitab dan tulisan suci. Penggerebekan tidak lagi hanya menangkap orang, tetapi juga membakar perpustakaan dan naskah iman. Para prajurit Romawi menggeledah rumah-rumah, mencari gulungan kitab suci untuk dibakar. Kaisar Diokletianus tahu bahwa iman Kristen bertumpu pada teks. Jika kitab-kitab itu dihancurkan, komunitas akan runtuh dalam satu generasi. Inilah awal Great Persecution, upaya pertama untuk menghapus kekristenan dari sejarah. Para pemimpin gereja menghadapi dilema mematikan, menyerahkan kitab suci, atau mati bersama kitab itu. Banyak yang menyerah dan disebut traditores, asal kata pengkhianat. Krisis ini memecah gereja antara mereka yang setia dan yang menyerah. Namun tekanan itu justru mempercepat penentuan kanon Alkitab.
Ketika harus memilih kitab mana yang layak disembunyikan dengan risiko mati, hanya teks yang dianggap benar-benar suci yang dipertahankan, 4 Injil dan surat-surat Paulus. Upaya menghancurkan Alkitab justru membantu membentuknya, namun secara internal gereja hancur. Banyak pemimpin mati atau kehilangan wibawa. Tanpa struktur yang kuat, ajaran-ajaran liar bermunculan dan gereja hampir terpecah. Karena itu mereka memperkuat sistem kepemimpinan tunggal, satu kota, satu uskup. Inilah awal keuskupan, struktur yang membuat gereja kokoh seperti administrasi Romawi. Dengan kepemimpinan terpusat, mereka mampu bertahan 3 abad melawan penganiayaan. Tak ada yang menyangka semuanya akan berubah hanya karena sebuah mimpi. Pada tahun 312, sebelum perang di jembatan Milvia, Konstantinus mengaku melihat tanda salib di langit dengan pesan, "Dengan tanda ini engkau akan menang." Ia memerintahkan pasukannya menandai perisai dengan simbol Kristus. Melawan segala kemungkinan, ia menang. Tahun berikutnya, Edik Milano mengakhiri penganiayaan. Gereja dimerdekakan, properti dikembalikan, dan iman Kristen tidak lagi dianggap kejahatan. Secara politik, Konstantinus melihat bahwa struktur gereja jauh lebih stabil dibanding masyarakat Romawi yang mulai runtuh. Aliansi dengan gereja menjadi strategi untuk menyatukan kekaisaran. Kekristenan yang dulu hidup di katakomba kini masuk ke pusat kekuasaan. Mereka menang bukan dengan pedang, tetapi dengan keteguhan dan harapan. Namun ketika gereja bersatu dengan negara, muncul bahaya baru, kenyamanan dan kekuasaan. Banyak sejarawan menilai bahwa ketika gereja memperoleh dunia, sebagian jiwa pemberontaknya hilang.